Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi terkait sekolah pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Siti Barja. Nama saya Anissa Febrianti dari kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah pasar modal. Apa sih sekolah pasar modal itu? Sekolah Pasar Modal merupakan program edukasi yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasar modal dan investasi. Melalui program ini, peserta dapat mempelajari konsep dasar pasar modal, instrumen keuangan yang diperdagangkan, serta strategi investasi yang dapat diterapkan. Sekolah pasar modal biasanya diselenggarakan dalam bentuk seminar, workshop, atau pelatihan yang melibatkan para ahli dan praktisi pasar modal. Peserta akan diberikan penjelasan mendetail tentang berbagai aspek pasar modal, termasuk pemahaman tentang saham, obligasi, reksadana, dan produk keuangan lainnya. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Definisi pasar modal menurut kamus pasar modal dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas, adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan pemerintah dan masyarakat umum. Apa sih manfaat keberadaan pasar modal? Manfaat keberadaan pasar modal itu ada 5. Yang pertama, sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang terakhir yaitu lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat. Ada 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi, biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kedua, kenali profil risiko, risk averter, moderate, risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi, saham obligasi, reksadana, atau ETF. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Dan yang kelima, tentukan batas investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi. Tempat efek-efek ini diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, right, dan waran. Proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia ada 6. Pertama, ada emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan. Yang kedua, BI melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BI memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, BI mengumumkan pencatatan efek tersebut
tersebut di bursa. Yang keenam, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Tujuan sekolah pasar modal yang pertama, memberikan edukasi yang benar tentang investasi. Sekolah pasar modal bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat dan akurat tentang investasi sehingga individu dapat membuat keputusan investasi yang cerdas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan investasi saham. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa investasi saham adalah sesuatu yang mudah diakses dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, memberikan informasi tentang teori pemilihan saham. Sekolah pasar modal juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara memilih saham yang tepat untuk investasi, sehingga risiko dapat diminimalkan. Sekolah pasar modal menurut para ahli, yang pertama, Tanda Lilin 2010 mengemukakan bahwa pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua, menurut Irfan 2018, Sekolah Pasar Modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia. Seluruh masyarakat umum dapat menjadi peserta sepanjang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang pertama yaitu seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan atau bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok antara lain 1. Menyusun peraturan pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Kedua, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Yang ketiga, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Yang keempat, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Yang kelima, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK. Pengertian Bursa Efek Indonesia. Bursa efek adalah hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di pasar modal. Tujuan pendirian Bursa Efek Indonesia adalah menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. Yang ketiga, BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992 dan BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. Selanjutnya, BEI wajib mempunyai satuan pemeriksaan yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggota
serta terhadap kegiatan bursa efek. Yang terakhir, BI bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal ada 5. Penjelasan tentang lembaga clearing penjaminan efek atau LKPE. Lembaga clearing dan penjaminan atau LKPE adalah badan yang memberikan jasa clearing dan penjaminan dalam transaksi di pasar modal. LKP bertanggung jawab dalam memfasilitasi penjaminan dan penyelesaian transaksi bursa. Fungsi utama LKP meliputi penentuan hak dan kewajiban anggota clearing, penyelesaian transaksi efek di bursa efek, serta memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan. LKP juga dikenal sebagai Central Counterparty atau CCP yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasar. Salah satu LKP di Indonesia yang didirikan pada tahun 1996. LKP memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam infrastruktur pasar keuangan. Saya akan menjelaskan struktur pasar modal tentang lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak. Setiap transaksi bursa wajib diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Contoh, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu KSE. Fungsi dari KSE memberikan manfaat bagi investor yang menggunakan layanannya, seperti 1. Memberikan informasi yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi investor selaku nasabah. Yang kedua, menjadi saluran komunikasi dan penyampaian informasi serta laporan untuk nasabah dengan data yang valid. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, percetakan, dan pengiriman laporan. Yang keempat, mendorong pengembangan lebih lanjut dan spesifikasi sesuai kebutuhan pemegang rekening terkait peningkatan komunikasi antara pemegang rekening KSE dan nasabah. Yang kelima, yaitu memberikan akses real time ke data kepemilikan dan mutasi di sub rekening untuk 30 hari terakhir. Yang keenam, menyediakan sub rekening yang dapat dimonitor untuk memberikan rasa aman. Yang ketujuh, yaitu menyajikan data dan informasi secara transparan. Yang kedelapan, menjamin saham atau efek yang dibeli tetap aman dalam situasi kebangkrutan atau penutupan broker, sehingga memastikan efek dapat tetap dijual di masa mendatang. Jenis-jenis perusahaan sekuritas. 1. Perantara perdagangan efek atau broken dealer. Perantara perdagangan efek atau yang biasa disebut sebagai broken dealer adalah pihak yang melakukan jual beli produk investasi untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, penjamin emisi efek atau underwriter. Seperti yang telah diketahui, perusahaan hanya dapat memperjualbelikan ekuitasnya di bursa efek setelah melakukan Initial Public Offering atau IPO. Yang ketiga, manajer investasi. Dilansir dari OJK, peran mereka adalah membantu klien mengelola portofolio investasinya. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. 1. BAPEPA, Badan Pengawasan Pasar Modal. Tugas Badan Pengawasan Pasar Modal mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan
dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan permodal masyarakat umum. Yang kedua, lembaga penunjang pasar. Perdana, penjaminan emisi efek. Tugas penjamin emisi efek dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen persyaratan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merencanakan spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.